Jadi Oh, kalau misalnya pun tugasnya. kita pinter banget, suka nyerocos di kelas, itu tidak menjadi jaminan kita dapat nilai bagus. Oke. Jadi bener-bener murni dari nilai tugas gitu. Jadi kalau nggak masuk kelas ya nggak apa-apa. Karena nilainya nilai tugas yang diambil seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihan Pambudi dalam UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa dan inspiratif pastinya. Di sini ada Sister Geisha, yaitu salah satu penerima beasiswa LPDP ke luar negeri. Masya Allah sekali. Bisa diperkenalkan Sis G? Halo Bere dan halo Sobat Sivika. Perkenalkan nama saya Geisha Fayulandari. Biasanya sih sama Sobat Sivika UM Metro dipanggilnya Kak G. Saya merupakan alumni UM Metro Pendidikan Bahasa Inggris lulus tahun 2022. Dan akhirnya saya melanjutkan untuk studi magister di Monash University Australia untuk Master of TESOL dengan beasiswa LPDP tahun 2023. Jadi sebenarnya saat ini saya masih kuliah nih bro di sana gitu. Oke, keren banget. Masya Allah sekali ya teman-teman Sivika. Oke, kita kedatangan tamu yang sangat keren. Dan hari ini kita coba buat kupas tuntas sebenarnya gimana sih cara dia dapetin beasiswa LPDP. Terus gimana sih pengalaman dia selama di Australia untuk beberapa semester ini ya berarti. 1 semester atau 2 semester sih? Ini sebenarnya sudah selesai 2 semester, 2 semester dan ya? tahun ini bulan depan saya akan memulai semester 3 begitu. Oke. Kalau gitu kita coba buat obrolin dulu nih tentang gimana sih latar belakangnya Sis G selama di UM dulu nih. Tadinya kan cerita tuh katanya dari program studi pendidikan bahasa Inggris ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu lalu nanti bisa merembet nih kita. Kenapa memutuskan ke Australia gitu untuk lanjut studi gitu. Nah, sebenarnya selama di Universitas Muhammadiyah Metro, terutama di pendidikan bahasa Inggris, saya tuh merasa banyak banget kesempatan yang sebenarnya itu menjadi bridge, yang menjadi jembatan sehingga saya tuh bisa untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Okay. Contohnya adalah Prodi UM Metro, bahasa Inggris tuh sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti lomba, kemudian konferensi internasional, kemudian organisasinya juga. Saya juga sempat menjadi asisten lembaga bahasa UM Metro dari tahun 2019-2023 dan ternyata dari pengalaman banyaknya ini tuh bisa mendukung saya untuk akhirnya lanjut S2 seperti itu, bro. Oke, keren banget. Oke, jadi teman-teman, Sis G ini waktu kuliah S1 dulu di UM, beliau ini sering sekali memenangkan lomba gitu ya. Jadi memang banyak sekali perlombaan yang diikuti oleh Sis G yang membuat dia mungkin banyak sekali yang bisa dijadikan acuan nih untuk mendapatkan beasiswa. Dan bisa diceritain nggak sih Sis lomba apa aja yang pernah diikutin gitu selama jadi mahasiswa S1? Jadi saya mengikuti lomba tuh dimulai dari semester 1 saat itu di tahun 2018. Oke. Lomba pertama yang saya ikuti adalah lomba translation. Saat itu saya ingat dari IBI Dharma Jaya. Kemudian lanjut dari itu saya mengikuti lomba Pilmapres yang akhirnya juga masuk ke semifinal yang ada di Palembang. Kemudian lanjut lomba ke National University Debating Championship yang saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah UM juga mewakili secara bidang nasional juga, sempat masuk ke Palembang juga dan sempat juga mengikuti lomba paper presentation yang ada di Lombok, kemudian yang ada di Jogja, seperti itu bro. Oke, keren banget ya teman-teman Sivika, ternyata banyak sekali nih prestasinya selama menjadi mahasiswa S1. Lalu setelah dari situ apa sih sebenarnya yang memotivasi Sis G ini untuk mendaftar beasiswa LPDP? Lalu gimana sih, bisa diceritain ya prosesnya itu gimana sampai bisa keterima gitu? Jadi untuk for your information ya Sobat Sivika, kenapa saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa LPDP? Karena yang pertama LPDP itu ingin mengencourage
untuk award di LPDP-nya itu kembali ke Indonesia dan berkontribusi ke Bener Indonesia. banget. Oke. Dan saya merasa bahwa pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang saya miliki itu tidak boleh hanya berhenti kepada diri saya sendiri. Saya ingin benar-benar menyampaikan dan juga berbagi kepada orang lain, dan LPDP itu merupakan wadah terbaik untuk hal tersebut. Jadi dari pertimbangan tersebut saya memutuskan untuk memilih beasiswa LPDP karena benar-benar LPDP itu tidak pandang bulu bro gitu. Jadi mau kita dari mahasiswa tingkat daerah atau mungkin yang kita dari afirmasi, mereka benar-benar welcome putra-putri bangsa Indonesianya untuk bisa mendaftar beasiswa tersebut begitu. Keren banget sih, Masya Allah. Jadi memang dia banyak banget ya sebenarnya yang daftar LPDP ini, dan SISG ini jadi salah satu penerimanya. Jadi keren banget kan ya teman-teman. Tapi selama proses pendaftaran itu, SISG menemukan tantangan nggak sih? Atau kesulitan sebenarnya kayak, aduh ternyata sulit banget sampai kayak mau nangis gitu mungkin ya. Oke, Bisa jadi sebenarnya diceritain? tantangan terbesarnya adalah karena saya melewati jalur reguler. Oke. Jadi Gimana tuh? di LPDP itu ada beberapa jalur bro, ada jalur prasejahtera, jalur umum, kemudian jalur reguler, jalur spesialis, banyak sekali. Namun karena persyaratan saya hanya bisa berkualifikasi di jalur umum, jalur reguler, di mana jalur tersebut tuh memiliki passing grade tertinggi untuk bisa lolos seperti Gitu, itu. oke. Itu merupakan tantangan terbesar saya karena saya saat itu memiliki insecurity bahwa aduh bisa nggak ya gitu. Apalagi saya bukan yang terhebat, banyak sekali yang paling hebat di luar sana gitu. Iya sih. Jadi prosesnya itu saya sering kena mental breakdown sebenarnya. Oh, gitu ya. Jadi Tetap kena ya. Sering nangis selama 2 bulan, 6 bulan tuh banyak nangisnya. Jadi tantangannya itu sebenarnya insecurity yang ada di dalam diri sendiri gitu. Padahal di LPDP itu mereka tidak ada perankingan. Jadi mereka itu benar-benar akan memutuskan bahwa seseorang bisa lulus itu apabila dia benar-benar cocok atau layak untuk dapat beasiswa tersebut begitu. Oke, keren banget ya. Ternyata tetap juga yang merasakan mental breakdown seperti itu. Tadi kalau semisal waktu itu kena mental breakdown, gimana sih caranya untuk cope with those situation gitu? Gimana cara menanggulanginya waktu itu gimana sih? Nah, jadi untuk Sobat Sivika sekalian nih, jadi ternyata banyak banget kan ya teman-teman itu tuh merasa bahwa aduh kita insecurity terhadap pencapaian orang lain, dan itu pun yang saya rasakan juga. Saat itu saya merasa bahwa bekal saya untuk daftar LPDP itu sangat kurang karena ngelihat teman-teman yang lain tuh kayak aduh dia juara 1 internasional, banyak banget pengalamannya lebih luar biasa. Tetapi saya sadari bahwa saingan saya tuh bukan saya dengan mereka, tapi saya sendiri dengan otak saya sendiri gitu. Jadi dengan isi kepala saya sendiri gitu bro. Jadi salah satu caranya adalah saya ingin meyakinkan bahwa saya juga hebat gitu. Dengan pengalaman saya sendiri, masalah dan isu yang saya bawa, saya yakin bahwa saya memiliki tempat tertentu, tempat tersendiri di LPDP seperti itu. Benar. Itu ya teman-teman. Jadi kita memang harus memotivasi diri kita sendiri gimana. Lalu kalau dari faktor eksternal ada nggak sih sis yang memotivasi diri sister gitu? Mungkin dari keluarga atau apapun, dukungan dari mana gitu? Faktor eksternalnya sebenarnya orang tua, karena di keluarga besar saya, terutama di keluarga kecil saya sendiri, itu saya merupakan salah satu anak perempuan yang pertama untuk S1 dan juga S2, terutama di luar negeri Masya gitu. Allah, Jadi keren itu banget. menjadi motivasi saya untuk sebenarnya membanggakan ibu terutama gitu. Jadi semuanya ini saya lakukan demi ibu seperti itu. Oke, keren banget ya teman-teman. Memang doa ibu juga berperan sangat besar ya. Kalau kalian mau daftar sesuatu, daftar apapun itu ya pastinya, kita minta doa orang tua gitu ya. Lalu sekarang mau tanya nih sister, kenapa memilih dan memutuskan untuk kuliah di Australia? Kenapa memilih Monash University dibandingkan dengan universitas-universitas lain gitu? Nah, ini sekalian juga informasi buat Sobat Sivika lainnya. Jadi ketika kita memilih universitas di luar negeri kan banyak
banyak banget ya, ada Harvard, ada Oxford, Benar. ada Columbia. Itu meskipun mereka ranking 1-2 di dunia, tetapi kembali lagi bahwa kita tuh memilih universitas yang terbaik sesuai prodi yang kita pilih, bro. Oh, gitu. Nah, dan kebetulan untuk program Master of TESOL itu tadi, Monash University memegang ranking pertama di dunia, gitu. Jadi oleh karena itu Keren saya ingin sekali ke Australia. Tetapi sebenarnya ya, bro, alasan kedua itu karena Australia dekat dengan Indonesia, gitu. Oke. Jadi biar saya bisa bolak-balik gitu, dan buktinya saya ada di sini gitu hari ini. Keren banget ya teman-teman. Jadi itu ternyata ada alasan tersendiri ya. Jadi kita nggak boleh asal aja mentang-mentang ini universitas besar nih, kita milihnya ini. Padahal betul. jurusan kita nggak Iya. terbaik di situ gitu Betul, ya. betul. Oke, jadi kita harus cari-cari informasi dulu nih sebelum mendaftar LPDP ke kampus mana. Kita cari dulu nih informasi yang bagusnya. Kita bisa masuk ke universitas yang mana gitu. Nah, gimana sih sister selama di Australia ini beradaptasi gitu ya? Pastinya nggak mungkin nggak ada culture shock ya. Pasti kita menemukan dimanapun itu kita tinggal, ke tempat baru, kita menemukan culture shock gitu. Nah, bisa diceritain gimana adaptasinya dengan hal-hal tersebut? Jadi tantangan terbesar saya selama beradaptasi di sana itu sebenarnya sebagai Muslim, dan apalagi saya mengenakan jilbab. Itu sering banget kan kalau di sini misalnya kita dalam kelas semua orang pakai jilbab. Itu bukan bener. sesuatu yang wow gitu. Iya. Tetapi ketika saya masuk ke kelas di kampus, itu orang-orang itu tuh sedikit agak ngelihat saya tuh, kok kamu pakai ini sih gitu. Padahal kan ini panas banget gitu. Oh, gitu. Jadi sering sekali saya tuh dapat pertanyaan dari teman-teman luar negeri itu, emangnya kenapa kok kamu pakai jilbab gitu? Emangnya nggak boleh dilepas ya gitu? Oh, gitu. Kenapa harus sholat gitu? Emangnya harus banget sholatnya 5 waktu ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mereka tidak rasis gitu, bukan gitu, tetapi mereka hanya ingin tahu gitu. Oke. Jadi memang tantangan terbesar saya tetap membawa nama baik negara, dan juga karena saya mengenakan hijab, saya membawa nama baik agama saya. Jadi ketika mereka bertanya tuh sebisa mungkin saya jelaskan dengan bahasa yang baik, agar mereka juga tidak tersinggung dengan kepercayaannya, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Ternyata memang karena di sana juga nggak semuanya Muslim ya, bahkan jarang ya yang Muslim ya bisa minoritas di dibilang. Australia. Tapi kalau untuk sholat sendiri ada musola atau masjid di kampusnya? Nah, jadi salah satu alasan lain itu saya memilih Monash University itu adalah itu merupakan salah satu kampus paling inklusif di dunia. Maksudnya adalah, jadi meskipun Islam itu minoritas, itu tetap ada musola, bro, di sana. Oh, gitu ya? Iya, jadi tetap ada musola, tempat ibadah agama lainnya, seperti itu. Jadi kami juga ketika sudah jam sholat, tetapi ada kelas itu, dosennya juga akan memahami bahwa kami itu harus sholat gitu. Jadi kami tinggal izin, kemudian di fasilitas kampus tuh ada musola juga, seperti itu. Oh gitu ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Kita nggak usah bingung gimana sholatnya kalau kita udah keterima di Monash University ya. Betul. Karena ada tempat tersendiri. Lalu kalau di lingkungan sendiri gimana sister? Apa kita sulit juga menemukan masjid atau gimana tuh? Betul banget, itu sangat sulit. Jadi ketika gitu ya. kita hangout dengan teman-teman, itu ini pengalaman terbaru saya di mana kita sholat yang pertama di parkiran, kemudian di tempat umum seperti taman, Oke. bahkan di jalanan gitu, karena tidak ada public space untuk sholat gitu. Oke, Jadi bisa mungkin kita menggunakan public space-nya untuk sembahyang, untuk ibadah seperti itu. Dan alhamdulillah orang Australia tuh juga mereka sangat tolerant terhadap Oke. kita gitu. Mereka tidak kamu ngapain gitu melakukan gerakan kayak gitu gitu. Pernah saya dan teman saya tuh harus sholat di museum. Jadi ya? jadi saya ngerasa bahwa ya Allah, ini apakah saya pajangan gitu ya. Jadi kayak karena sholatnya di museum gitu. Jadi benar. orang tuh lalu lalang tuh sambil ngeliatin gitu. Tapi mereka tidak yang kayak kamu ngapain sih gitu. Mengganggu gitu enggak ya? Mengganggu tidak gitu. Tetapi memang pandangan yang menurut mereka weird gitu ya, strange, itu pasti ada gitu. Dan
baiknya mereka tuh mereka tidak suka ngevideoin gitu Ah loh iya tuh bro, tadi jadi mau aku tanya nih, ada nggak sih yang ngevideo gitu? nggak ada yang ngevideoin, mereka nggak segitunya, mereka Oke. benar-benar menjalankan privacy itu tuh number one gitu, jadi kalaupun mau foto itu tuh mereka akan minta izin dulu gitu. Oke teman-teman, jadi nggak usah takut ya, walaupun memang agak sulit mencari masjid atau musola, kita masih bisa nih di tempat manapun tanpa terganggu oleh masyarakat sekitar di Australia. Lalu nih Sis G, bisa nggak sih diceritain setelah sampai nih dan belajar di Australia, ada nggak sih perbedaan yang mencolok gitu antara pembelajaran di Indonesia dengan pembelajaran di Australia itu tadi? Nah, sebenarnya untuk SD, SMP, SMA-nya saya belum banyak tahu seperti itu, tapi kalau dari kuliahnya nih, bro, itu tuh banyak banget. Oke. Yang pertama itu untuk masa studi. Masa studi, alright? S1 di sana tuh 3 tahun, bro. S1 3 S1 tahun. 3 tahun. Kalau di Wow. Indonesia kan 4 tahun ya, Iya, bro ya. benar. Di sana 3 tahun. Lalu yang kedua adalah persyaratan lulus. Di sana tidak harus menulis skripsi. Jadi ada 2 pilihan. Antara kita mau ikut internship atau ikut research. Jadi ikut gitu. research tuh apabila kita misalnya mau lanjut S2. Oke. Jadi kalau misalnya pengen lanjut lagi silahkan ikut tesisan. Tapi kalau tidak mau ya silahkan ikut magang. Magangnya pun bisa di perusahaan internasional. Jadi kemarin itu ada namanya program Global Immersion dari Monash, di mana anak-anak S1-nya pergi ke Jogja, bro. Oh, Jadi mereka ke Jogja tuh? Mereka ke Jogja, Oke. 80 mahasiswa Monash Ya itu Allah. ke Jogja. Jadi mereka belajar arsitekturnya Indonesia, Oke. perekonomian Indonesia seperti itu gitu. Itu selama berapa lama kalau kayak gitu biasanya? Itu biasanya bisa 3 bulan, 4 bulan. Oh, lumayan juga sih. Iya, itu lumayan juga gitu. Itu salah satu programnya. Kemudian untuk ketepatan waktu dosennya itu mereka sangat tepat waktu sekali, bro. Gitu ya. Jadi misal kita ada kelas jam 08.00, dosen itu sudah masuk 07.45. Dan 08.00 tepat banget itu di saat mereka membuka kelas. Oke, everyone, good morning, Oke. seperti itu. Jadi benar-benar Itu tepat ya. Tepat waktu, semuanya seperti itu. Pulangnya pun begitu. Pulangnya juga Selesai. tepat waktu gitu. Dan ya. mereka tidak marah kalau kita itu nggak masuk kelas. Oh gitu. Karena nilai kehadirannya itu tidak dinilai, bro. Oh, jadi yang dinilai dari apa aja tuh, Sis? Dari tugasnya gitu. Jadi kalau tugasnya. misalnya pun kita pinter banget, suka nyerocos di kelas, itu tidak menjadi jaminan kita dapat nilai bagus. Oke. Jadi benar-benar murni dari nilai tugas gitu. Jadi kalau nggak masuk kelas ya nggak apa-apa. Karena nilainya nilai tugas yang diambil seperti itu. Keren banget ya teman-teman, ternyata ada perbedaan mencolok nih dari pembelajaran di kita nih di Indonesia betul. sama pembelajaran di Australia itu tadi. Lalu untuk teman-temannya gimana sih, Sir? Apakah mereka mau merangkul mahasiswa yang internasional kayak Sis G? Lalu juga apakah mereka pertemanannya kayak kita pertemanan di Indonesia gini atau gimana tuh? Sebenarnya karena memang kampus mereka kan sudah internasional ya. Jadi tidak hanya dari Australia. Misal kita lagi di kantin, itu kemudian kita tanya, hey, where are you from? Itu pasti bukan dari Australia, bro, gitu. Dan mereka sangat friendly banget. Bahkan dosen-dosennya pun juga sangat welcome karena memang mereka tahu nih kampusnya tuh isinya mahasiswa internasional. Jadi mereka harus welcome, menjadi inklusif gitu. Dan dosen di sana tuh nggak pernah marah, bro. Serius? Nggak pernah marah. Ini yang jadi kaget ya gitu. Mereka tidak pernah marah sama sekali. Mereka tetap senyum. Mereka itu tetap pokoknya benar-benar welcome kita. Ketika di kelas pun misalnya kita menyampaikan pendapat, mereka akan benar-benar melakukan word affirmation kayak wow, that's great, wow, you have such a good idea, seperti itu. Jadi memang agar kita betah di sana, mereka agar kita juga tidak merasa terbelakang seperti itu. Jadi memang dosen-dosennya itu sering sekali memberikan komplimen gitu ya, Sis. Betul. Jadi apapun yang dilakukan oleh mahasiswanya, mereka puji ya. Oke, selanjutnya nih, ada nggak sih, apa saja manfaat terbesar yang Sis G rasakan nih selama mendapatkan beasiswa LPDP ini? Sebenarnya manfaat terbesarnya adalah network.
Network, oke. Network jaringannya tuh sangat luar biasa, bro. Jadi ketika kami masuk ke forum LPDP, karena sebelumnya saya di persiapan berangkat, kami ada namanya itu PK, persiapan keberangkatan, di mana itu adalah 300 siswa, 300 mahasiswa yang siap berangkat untuk studi. Nah, ketika saya berbincang dengan mereka, pengalamannya luar biasa. Ada yang pernah jadi menteri keuangan, Masya Allah, pernah keren pernah jadi ada yang staf dokter, kemudian dosen-dosen ternama dari universitas yang terbaik juga. Kemudian banyak sekali gitu pengalaman mereka. Yang saya salut itu, saya juga bisa dengan mudah terkoneksi dengan teman-teman yang ada di timur. Oh gitu. Jadi yang ada di Flores, di Papua, itu perjuangannya luar biasa, bro, gitu. Jadi di situ saya memahami bahwa wah, ternyata putra-putri bangsa Indonesia tuh sangat luar biasanya, kemudian keren banget, hebat banget gitu sih, bro. Benar. Oke, jadi teman-teman Civika, itu tadi ya, banyak banget ternyata dari kita ini yang berpotensi untuk ke luar negeri mendapatkan beasiswa ya. Jadi buang jauh-jauh rasa insecurity itu tadi ya, buat terus-terus belajar dan kita bisa gapai nih universitas yang kita inginkan. Lalu Sis G, aku tuh pernah denger nih, kayak kalau di film-film, kalau semisal manggil dosen itu nggak pakai prof atau dan lain-lain gitu ya panggilan, itu bener nggak Sis? Itu betul banget, dan mereka malah tidak suka, gitu, tidak mau dipanggil Mister atau Prof. Gitu. Jadi panggilannya gimana tuh? Nama. Langsung jadi, nama aja. Itu yang paling aneh, bahkan saya harus minta maaf ke dosennya, kayak oh, I'm so sorry because in Indonesia usually ya kan respect our lecturers dengan Mr. Ma'am seperti itu. Jadi dan beliau bilang no, you don't have to do it here gitu. Please just call me by name gitu. Jadi misalnya namanya Smith, ya kita panggil Smith. Jadi kayak excuse me Smith gitu loh. Jadi kayak aneh gitu. Aneh ya kalau kita yang udah terbiasa. Jadi kayak aduh, dosa nggak sih ya gitu. Jadi dan mereka lebih tua gitu ya, udah guru besar, dan seluruh dosennya pun sudah profesor kan ya, ternama semuanya. Jadi manggil mereka kan, ada salah satu dosen favorit saya namanya Datbau. Jadi ketika saya mau tanya di kelas, I'm sorry Dad, gitu kayak aneh gitu ya. Iya, benar. Gitu. Jadi pas kembali ke Indonesia gitu dan kembali main ke UM Metro, saya harus memanggil Mr. Ma'am tuh juga agak aneh. Penyesuaian kembali ya. Betul. Iya, benar sih. Itu teman-teman. Jadi ini juga mungkin jadi culture shock buat orang-orang Indonesia ya, yang biasa menghormati dan respect kepada yang lebih tua dengan panggilan Mister ataupun Bapak, Ibu gitu ya. Nah, kalau ternyata di Australia itu nggak perlu panggilan-panggilan tersebut. Jadi panggilnya kita pakai panggil nama gitu ya. Dan kita biasanya kan salim gitu ya. Itu kayak nggak salim gitu. Nggak boleh salim, nggak menerima atau mereka nggak ngerti gitu. Mereka bingung. Jadi kayak kita juga tidak salim gitu, dan mereka itu hanya kontak by email gitu. Mereka tidak provide personal information seperti WhatsApp dan phone number. Mereka hanya benar-benar kontak by email seperti itu. Oke, banyak banget ya teman-teman ternyata yang bisa kita pelajari nih dari sebenarnya Australia itu bagaimana, bisa udah diceritain tadi sama Sis G. Lalu gimana sih Sis beasiswa ini berkontribusi pada pengembangan karir lalu juga profesionalismenya Sis G selama ini gitu. Jadi sekali lagi Sis merasa karena networknya itu, jadi selain self development yang Sis alami, Sis juga lebih ke maturing gitu. Tetapi dengan bertemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia tadi, kami bertukar ide, kami bertukar pendapat tentang bagaimana sih Indonesia ini harusnya gitu. Jadi saya benar-benar merasa beasiswa LPDP itu jembatan antara saya bisa buat apa nih untuk Indonesia, karena ternyata ketika studi di Monash University isu yang dibahas tuh bener-bener real gitu bro. Jadi saya bisa mendiskusikan, oh ternyata permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia tuh juga dialami sama negara lain gitu. Jadi kita seperti diskusi, kita seperti ada konferensi gitu untuk menyelesaikan bagaimana sih caranya bisa Indonesia tuh bahasa Inggrisnya lebih baik, seperti itu bro.
Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi tadi bisa kita dengerin apa yang udah dijelasin sama Sis G. Lalu setelah menyelesaikan studi ini, setelah dari Australia, kira-kira apa sih kontribusi yang Sis G harapin buat bisa diberikan ya kepada masyarakat Indonesia? Karena tadi kita tahu ya kalau LPDP harus balik ke Indonesia untuk mencoba untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat. Nah, harapannya gimana Sis? Harapannya sebenarnya saya itu ingin banget suatu hari saya bisa menjadi salah satu relawan untuk Indonesia Timur. Jadi saat ini pun saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Bagaimana sih saya bisa ke sana dan mencoba untuk memahami isu permasalahan pendidikan bahasa Inggris yang ada di sana, seperti itu. Dan tak luput juga salah satu mimpi saya itu menjadi dosen gitu, bro. Tapi bukan tanpa alasan bahwa saya ingin benar-benar mengencourage mahasiswanya, karena saya dulu juga bukan siapa-siapa dan saya ingin benar-benar menerapkan apa yang saya pelajari di Australia untuk menjadi untuk mahasiswa Indonesia, seperti itu. Oke, itu tadi ya, keren banget memang Sis G ini dari S1-nya sudah keren, lalu melanjut ke S2 ini tambah keren ya. Lalu selanjutnya sebelum kita masuk nih ke sesi terakhir, mungkin ada pertanyaan yang saya pengen tahu gitu ya. Sebenarnya gimana sih makanan di Australia ini? Aduh. Untuk makanannya gimana sih Sis? Itu sebenarnya yang membuat saya tidak betah di sana gitu. ya. Kenapa tuh? Karena teman-teman di sana tidak ada sambal. Tidak ada sambal. Tidak ada sambal mehong banget ya bro. Okay. Jujur saya harus bawa yang kemasan dari Indonesia. Oh gitu. Kemudian di sana nasi juga beda gitu. Dan itu tadi beberapa makan kayak cabe itu juga mahal banget. Oh gitu, ya. Kangkung contohnya ya merupakan favorit saya di sini, kita 2.000 udah dapat. Iya. Di sana itu $4 alias 40.000 satu ikat. Jadi saya puasa kangkung di sana gitu karena nggak bisa makan. Dan di sana mahal-mahal bro, mahal-mahal gitu ya? Jadi di sana juga tidak ada gorengan, tidak ada somai batagor yang lewat depan rumah, nggak bisa jajanannya pun western banget kayak French fries, burger gitu ya. It's just not my thing ya gitu. Lidah desonya itu nggak bisa ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang merasa homesick banget. Jadi ketika di sana saya cop up-nya itu kami ke restoran Indonesia. Ya ampun, makan klepon tuh kayak surga duniawi gitu ya di sana, karena kayak akhirnya kangen banget sama Indonesianya tuh makan makanan Indonesia. Ayam geprek juga ada di sana. Juga ya? Ada tapi mahal ya. Mahal ya, tetap mahal ya mahal harganya. Sekali 150.000. Masya Allah, jadi sekali ya teman-teman. Sebulan sekali kita makan ayam geprek di sana. Jadi di sini saya lagi di Indonesia tuh saya puas-puasin karena 150.000 bisa 15 porsi kan ya. Iya, gitu. benar. Jadi itu tadi bro, makanannya tuh gak Indonesian banget gitu. Oke. Oh iya, jadi kalau semisal waktu di Australia ini Sis G tinggalnya sama siapa sih? Kami sebenarnya kos-kosan juga gitu. Di sana banyak banget seperti apartemen kayak gitu. Jadi kos-kosannya tidak yang seperti di Indonesia, tapi seperti rumah kontrakan gitu bro. Gitu. Dan memang lokasinya dekat dari kampus. Jadi di sana kami tuh kebanyakan jalan kaki. Oh, jalan kaki karena ya. Untuk motor itu jarang di sana. Kalau transportasi umumnya gimana? Transportasinya bis. Okay. Dan bisnya itu tidak kita kalau di Indonesia kan bang berhenti gitu enggak bener. Ya gitu, kita tapi jalan gitu ya. Kita harus ke bus stopnya. Dan dari bus stop dari ke rumah pun biasanya 10 menit jalan gitu. Jadi memang di sana lebih sehat sebenarnya daripada di sini. Ya. Dan tidak ada polusi juga di sana, semuanya bersih dan saya bisa katakan udaranya tuh wangi bro. Wangi? Karena di sana banyak pohon eukaliptus. Eukaliptus. Yang pohon minyak kayu putih gitu. Jadi sangat wangi, sangat aromatherapy banget gitu. Benar-benar. Keren banget ya teman-teman. Kalau untuk kalau kita lihat nih di video-video, biasanya ada video viral ya, kayak ada binatang-binatang masuk tuh kayak koala tiba-tiba masuk ke dalam rumah, kanguru di pinggir jalan. Itu gimana sih? Pernah merasakan juga nggak sih? Sebenarnya burung kakak tua itu merupakan endemiknya Australia gitu. Jadi pernah banget saat summer itu tuh sekitar ribuan burung kakak tua tuh ada di atap rumah gitu. Dan di sana juga
temennya lemur, kemudian sejenisnya koala, marsupial seperti itu banyak banget. Pernah waktu itu saya pulang dari kampus malam-malam, kemudian saya kaget bro. Kenapa tuh? Ada wujud binatang yang saya kira kucing, ternyata kukang. Jadi saya kaget itu kok dia matanya mencolok, tapi kok di atas pohon ya, dan dia agak gendut gitu. Saya pikir kucing, kan di sana kan tidak ada kucing ya bro, jadi di sana tidak ada stray cats atau dogs. Jadi saya sebagai cat lover tuh ngeliat kucing tuh wow banget. Nah tapi malam itu kok dia matanya bersinar dan dia lamban sekali, ternyata kukang gitu. Jadi banyak banget seperti itu di Australia. Dan untuk buaya, untuk ular itu di daerah tertentu gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau di tempat lingkungan sister aman ya, masih aman. Untuk hewan-hewan berbahaya masih aman lah ya. Aman. Mungkin kanguru itu ada juga, mereka agak wild ya, dan itu agak bebas juga mereka gitu. Atau sister pernah makan daging kanguru di sana terjual bebas. Iya kan? Tapi saya tidak yakin ya sebenarnya itu halal atau haram gitu. Jadi teman-teman saya dan saya pun sebenarnya ingin coba daging hiu. Daging hiu. Jadi di sana kan banyak banget olahan ikan gitu. Itu kan banyak banget, ada ikan pari, ikan hiu, dan kami itu wishlistnya pengen coba ikan hiu gitu. Semoga segera terwujud ya sis ya, ikan hiu nih. Atau nanti merembet, siapa tahu kalau sudah diketahui bahwa daging kanguru halal, bisa coba juga daging kanguru dan diceritakan ya. Jadiin burger. Wow. Gitu burger ya. Daging kanguru gitu. Menarik sekali ya teman-teman Sivika. Oke deh, kalau gitu kita udah sampai sesi terakhir. Sebelum kita tutup, minta dulu nih pesan-pesan lalu motivasi nih bisa diberikan oleh Sis G ke teman-teman Sivika yang mau lanjut ke luar negeri ataupun dalam negeri dengan beasiswa LPDP. Jadi sobat Sivika, pesan saya adalah jangan pernah merasa insecure dengan diri sendiri gitu. Jadi karena saingannya itu adalah kita dan kita yang kemarin, bukan kita dengan teman-teman kita gitu. Jadi jangan pernah insecure, bahwa ketahuilah bahwa beasiswa yang ada di dunia ini tuh layak untuk kita, dan kita selalu memiliki potensi untuk bisa keterima jadi salah satu awardnya, asalkan kita ingin bekerja keras dan konsistensi is always the key. Seperti itu bro. Oke, keren banget ya, kita bisa kasih tepuk tangan ke Sis G ini ya, karena sudah memberikan banyak sekali motivasi dan cerita-cerita bagaimana pendaftaran LPDP. Oke teman-teman Sivika UE Metro, itu tadi obrolan kita setelah mengupas tuntas gimana sih pembelajaran di Australia, dari mulai pendaftaran sampai kehidupannya itu bagaimana. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di video ini. Maka dari itu, kita bisa langsung aja tutup. Sis G, terima kasih banyak. Thank you for coming to this place. Jadi teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.